Halo semuanya, nggak kayak biasanya, hari ini aku lagi tertarik untuk bahas cara-cara sederhana biar kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap HP. HP atau smartphone memang punya banyak manfaat, dan memang teknologi ini dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia. Tapi, justru karena terlalu ngegampangin, orang kadang jadi kebablasan dan terlalu nyaman. Banyak orang yang jadi kurang berusaha dan kurang menikmati proses. Buat anak sekolah, HP itu bukan sekedar alat bantu untuk belajar, tapi HP juga menyediakan banyak hiburan ketika kita sedang bosan. Pas kita bosan, kita butuh kegiatan seru yang bisa bikin kita seneng, atau setidaknya bisa ngisi waktu luang kita. Mungkin kita bisa menggambar, kita bisa melukis, kita bisa nulis cerita, tapi sayangnya setelah ada HP, hal-hal itu udah jarang dilakukan. Katanya, cara paling ampuh untuk ngilangin kebosanan itu adalah main HP, karena di sana ada banyak aplikasi dan game yang bisa kita coba dan bisa kita jelajahi. Dan bahkan, kita nggak perlu lagi ketemu orang secara langsung buat ngobrol atau interaksi sama mereka, karena udah ada medsos. Sekarang nggak perlu jauh-jauh keluar rumah. Kita cukup buka media sosial, scrolling, terus dunia luar udah kelihatan dari layar HP. Scrolling medsos itu nggak ada habisnya. Setiap kita usap layar, pasti ada aja video atau foto baru yang lucu, menarik, atau bikin kita penasaran. Dan hal-hal kecil inilah yang bikin kita seneng, sampai kita keterusan untuk usap-usap layar. Sayangnya, aplikasi ini emang didesain untuk membuat kita betah scroll di sana. Nah, ini ada kaitannya sama pelepasan dopamin, atau yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Sederhananya, dopamin itu adalah senyawa kimia yang dilepaskan otak yang bisa ngebuat kita ngerasa senang, puas, atau nikmat. Gak cuma bikin kita ngerasa senang, dopamin ini juga berperan besar dalam mengatur mood atau motivasi kita sehari-hari. Tapi, pelepasan dopamin yang muncul dari kegiatan yang kurang sehat ngebuat kita rawan kecanduan. Kebiasaan yang kurang sehat ini salah satunya adalah main HP tanpa tahu waktu. Bisa dari scrolling medsos, bisa dari main game, atau yang lebih parahnya kayak nonton konten dewasa. Semua itu bikin dopamin keluar secara instan, dan efeknya kita jadi susah lepas dari itu semua. Oke, sedikit cerita dulu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin ini. Niatnya mau ngerjain tugas, tapi tangan malah ngambil HP dan scroll sampai kebablasan. Terus, baru 10 menit ngerjain tugas, tangan ambil HP lagi, scroll lagi. Bangun tidur, main game dulu sambil rebahan. Terus, mau tidur, kita scroll medsos dulu. Gabut dikit, tangan ambil HP. Ada celah dikit, ambil HP lagi. HP itu emang pinter banget bikin betah penggunanya. Banyak orang gak sadar kalau sebenarnya mereka itu udah diperbudak dalam tanda kutip sama kesenangan yang mereka dapetin dari sana. Dan yang lebih parahnya lagi, seringkali ya rasanya oke-oke aja. Padahal waktu terus terbuang. Sehingga orang bisa tetap ngerasa senang seakan gak ada masalah. Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk ngelepas pelan-pelan kebiasaan buruk itu. Tapi bukan berarti kita nggak akan pakai HP sama sekali ya. Kita hanya akan hilangkan bagian-bagian yang bikin kita kecanduan atau memberikan dampak buruk ke kita, dan kita bisa tetap pakai HP sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kita. Singkatnya, kita harus belajar untuk hidup di luar layar HP. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan secara mandiri. Misalnya, matiin notifikasi HP teman-teman. Walau kedengarannya sepele, cara ini bisa jadi ampuh banget kalau teman-teman sering keganggu atau sering ke-distract gara-gara notifikasi HP. Cara kedua, coba teman-teman atur timer, misalnya di medsos, game, atau aplikasi yang sering teman-teman pakai. Ini bisa ngebantu banget untuk ngurangin intensitas penggunaan HP. Jadi nanti teman-teman gak akan langsung berhenti, tapi mulai dengan mengurangi penggunaannya. Tapi cara ini bisa jadi kurang berdampak kalau kita masih nyolong-nyolong waktu, atau main terobos aja batas waktu yang udah kita buat. Terus cara ketiga, teman-teman bisa coba lakukan kegiatan atau aktivitas yang memang teman-teman sukai saat waktu luang. Misalnya menggambar, membaca buku, berkebun, olahraga, dan seterusnya. Ada banyak variasi cara yang bisa kita lakukan secara mandiri.
Dan ini teman-teman tinggal pilih aja atau kombinasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selain usaha mandiri, kita juga bisa coba cara yang melibatkan orang lain, yang mengharuskan kita untuk bersosialisasi. Bahkan ada salah satu sekolah yang menyediakan rangkaian kegiatan untuk membantu siswanya menata kegiatan pulang sekolah. Dan yang lebih penting, jauh dari layar HP. Sekolah ini namanya SMP Kebangsaan Barata. Sekolah ini adalah sekolah swasta yang letaknya di Kabupaten Karanganyar. Sekolah ini dibangun di kawasan yang relatif tenang dan jauh dari keramaian kota. Sekolah ini banyak program unik, salah satunya adalah Asalam atau Asrama Satu Malam. Program ini menerapkan sistem asrama satu malam di mana siswa menginap di lingkungan sekolah, ditemani oleh beberapa guru pendamping untuk ngelakuin beberapa kegiatan kecil. Ayo kita simak bersama-sama pengantar dari Pak Grace selaku Kepala Sekolah di SMP Kebangsaan Barata. Selamat siang Pak Grace. Selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi. Siap. Dan saya mau mengikuti kegiatan Asalam. Kalau boleh dijelaskan Pak, kegiatan Asalam itu kegiatan yang seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Dila mau ikut Asalam sama anak-anak. Jadi Asalam itu kan singkatan dari Asrama Satu Malam. Jadi itu anak-anak menginap di sekolah setiap malam Jumat ya, per kelas ya. Jadi setiap kelas, kadang juga rame-rame semua kelas. Tapi biasanya per kelas. Jadi asrama satu malam ini ada beberapa tujuan sih. Dan ini saya rintis mulai di launchingnya tahun 2018. Jadi ada Salam ini dulu waktu masih bangunan lama itu ya. Ya. Kalau boleh tahu nanti kegiatannya tuh apa aja sih Pak? Jadi karena tujuan utama dari asrama satu malam ya untuk melatih anak-anak disiplin waktu dan kemandirian ya. Jadi artinya di asrama ya berarti kegiatan kayak di asrama pada umumnya gitu. Ada jam-jamnya, jadi seluruh kegiatan itu ada gitu ya. Jadi memang kita ingin anak terbiasa atau memberi contoh kegiatan kalau pulang sekolah itu sampai malam itu seperti apa sih? Itu di asrama satu malam ini contoh kegiatannya. Jadi yang masak ya anak-anak sendiri, ya menunya ya mereka tentukan sendiri mau masak apa, sayurnya apa, lauknya apa. Jadi hasil dari uang kumpulan urunan satu orang 20.000 biasanya. Itu bisa untuk membeli sayur, lauk pauk untuk 3 kali makan. Kemudian nanti setelah makan malam itu ada kegiatan retorika. Retorika itu biasanya kalau di kelas 7 itu belajar rapat, kelas 8 belajar pidato gitu ya, kelas 9 belajar debat. Ini yang hari ini nanti kelas 8. Jadi kalau kegiatan asalamnya itu selesainya di sarapan pagi. Itu setelah itu sambung ke kegiatan yang namanya Paspena, pasukan penolong ayah. Jadi nanti mereka ke mana gitu membantu orang tua dari salah satu temannya di kelas yang misalnya punya pekerjaan apa di rumah atau di sawah yang bisa dibantu anak-anak. Itu mereka ke sana. Itu kegiatan pasukan penolong ayah di hari Jumat. Jadi langsung nyambung antara Asalam dan Paspena. Itu gambarannya mengenai kegiatannya Asalam. Kalau dari yang Bapak amati, setelah mengikuti rangkaian kegiatan ini, perubahan yang terjadi di anak itu apa aja sih Pak? Yang paling utama itu saya lihat itu kan kemandirian ya. Kemandirian mulai dari masak. Anak-anak yang nggak pernah bisa masak dengan latihan di Asalam itu bisa masak. Kemudian juga yang biasanya nonton HP sampai malam itu kan bisa ada pengendalinya di situ ya, pelatihan. Jadi karena sejak Kamis pagi sampai besok Jumat itu HP-nya udah dikumpulkan gitu ya. Jadi ini nggak bawa HP mereka. Jadi itu juga salah satu cara untuk
kemungkinan di hari-hari yang lain di Assalam itu ya penggunaan HP itu bebas sekali gitu ya, bahkan sampai nggak terkendali gitu ya. Nah itu salah satu remnya di Assalam ini. Jadi hampir berapa jam ya, mulai Kamis pagi sampai Jumat hampir 24 jam gitu ya, full itu nggak dipakai anunya HP-nya. Kemudian ya masak, kemudian ya pola kegiatan. Jadi ada yang saya lihat kemarin karena kita inginkan Assalam ini kan latihan di sekolah, latihan menata kegiatan setelah pulang sekolah. Diharapkan latihan di sekolah ini itu bisa diterapkan di rumahnya. Kalau menerapkan sendiri-sendiri mungkin nggak ada semangatnya, boleh membentuk Assalam berkelompok, berdua, bertiga, nanti pilih di rumahnya siapa yang ketempatan. Ya itu ada yang ketika ada peluang gitu diperbolehkan, banyak itu yang bikin Assalam kelompok gitu ya, di rumah ini dengan kegiatan yang mereka tata sendiri mirip dengan Assalam di sekolah. Jadi memang kita harapkan itu ya yang paling menonjol itu kita harapkan itu selain kemandirian tapi juga kedisiplinan itu bukan aja di sekolah tapi bisa diduplikasikan di rumahnya. Dari sini kita bisa belajar kalau kehidupan yang asik itu justru kehidupan yang jauh dari layar HP. Dan bagi teman-teman yang penasaran kegiatan Assalam itu kayak gimana, teman-teman bisa tonton video part 2-nya minggu depan. Karena aku akan tergabung dalam kegiatan Assalam bersama teman-teman kelas 8 SMP Kebangsaan Berata. Sampai jumpa minggu depan.